dari Pak Rowi tentang Ramadan gitu ya Pak ya. Iya, tentang Ramadan. Senang menghadapi bulan Ramadan itu saja udah sangat sangat kita anjurkan ya. Jangan sampai sedih Mas John, mau bulan Ramadan sedih. Piye to ki ora makan siang kan gitu. Nah, lanjut itu gimana? Ada pertanyaan mungkin dari fans kita. Dibacakan Mas John. Oke. Satu. Di sini ada dari Mama Nena ya. Mama Nena, di mana Mama Nena? Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sugeng Daru ini badai nyuwun pencerahan ya, apa hukumnya tiang menolak kabar tangan gitu ya. Jabat tangan. Jabat tangan padahal saat niki badai masuk belum Ramadan ya. Yang padahal hati bersih ngoten Pak Ustadz ya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya menolak jabat tangan gitu ya. Iya. Mas John kalau bahasa Jawa rati saya nggih. Anu yang Bogor sih. Iya. Nggih, berarti itu maksudnya nggih alhamdulillah nih, maksudnya alhamdulillah sudah mulai adaptasi dengan bahasa Jawa, kromo inggil, kromo halus nih. Boten napa-napa. Nggih, ngoten napa-napa. Iya. Itu gimana Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nena, semoga baik-baik saja ya. Sugeng dalu ki. Nggih. Memang yang namanya maaf-maafan itu kalau misalkan ya ada yang bukan mahram ya, bukan mahram itu sebaiknya ya jangan jabat tangan. Ya. Tapi dengan cukup matur, nggih. Mboten napa-napa kados niku. Enggak apa-apa. Nah, matur misalkan Mas John mohon maaf ya atas kesalahan saya ya mungkin menyakitkan hati Mas John ya. Dengan Mas John jawab iya sama-sama Bu, udah berarti kosong. Cukup begitu saja. Tapi biasanya maksudnya maaf yang mana? Pernah menyakiti mungkin pas pas lewat mungkin ngatain Mas John atau sebagainya atau yang lain, ini hanya sebagai contoh saja ya Bu ya. Jadi tidak harus berjabat tangan. Tidak harus berjabat tangan ya. Tapi kalau misalkan sama wanita, mungkin sama teman, apalagi satu komunitas muslimah itu ya silakan berjabat tangan yang erat, nggak apa-apa. Karena dengan berjabat tangan itu akan rontok dosa-dosa kita. Masya Allah, rontok ya. Oke, Mama Nena ya, jelas ya tuh. Iya, Masya Allah. Dan silakan aja kalau dia mau phone live silakan hubungi 0812-322-984 ya. Iya. Iya udah nah. Soal FM ya. Nah di sini Ustadz nih Ada yang temen John ada yang nanya. Iya silakan. Ya. Namanya Ahmad Kunuri begitu ya. Ahmad Kunuri. Nah, ini Ahmad Kunuri tuh nanya tuh kemarin tuh kalau nggak salah tuh hukumnya nih ya nih. Dia tuh sholat ya, sholat isya begitu ya. Di waktu puasa begitu ya. Di malam Ramadan. Kemudian mungkin di awal-awal dia tuh terawihnya full gitu ya, tapi di pertengahannya itu udah mulai jarang terawihnya. Cuman isanya sholat. Nah itu gimana Pak Ustadz ya? Di Ramadan gitu. Maksudnya dia nggak sholat terawih gitu. Sholat isanya sholat. Ya. Ditanyakan apanya? Bermasalahkah hidupnya begitu? Ya begini Mas John sebagai wakilnya. Kalau hukum sholat tarawih sendiri kan sunnah ya, sunnah muakkad ya. Sedangkan sholat isya itu hukumnya fardu ya, fardu ain ya. Makanya sholat isya itu tidak boleh ditinggalkan, baik itu berjamaah atau munfaridan atau sendiri. Itu sholat isyanya ya. Dalam keadaan Ramadan atau hari biasa sholat isya nggak boleh ditinggalkan kalau sudah balik. Tapi kalau Ramadan ya kalau ditinggalkan terawihnya ya heman-heman. Artinya monggo digunakan waktu sebulan itu kita diberi diskon besar-besaran oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlimpah ruah. Kan sholat tarawih
Ya, sholat sunnah itu dilipat gandakan pahalanya seperti sholat wajib, bahkan bertikel-tikel. Ya, kalau kita hitung nggak ada batasnya, Allah memberikan tikelan. Ada yang mengatakan 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali. Bahkan di malam Lailatul Qadar itu nanti akan datang 1000 bulan ya. Satu kali kebaikan akan dilipatkan 1000 bulan. Berapa kali? 83 tahun beribadah sekali itu seperti 83 tahun. Begitu Mas John. Makanya pertanyaan itu ya artinya nggak apa-apa kalau memang nggak eman-eman ya. Sholat tarawihnya ketinggalan, tapi kalau bisa nanti jangan ya. Sholat tarawihnya usahakan full gitu. Tapi jangan dibalik, mohon maaf, nggak sholat isya kok sholat tarawih ya, itu jangan. Isya dulu ya, isya dulu baru sholat tarawih. Gitu. Oke, jelas ya. Barangkali mungkin ada pertanyaan yang lain dari Mas John sendiri, nggak apa-apa. Boleh berarti ya. Boleh. Nah, ini masih singkat aja Pak Ustadz ya. Iya. Hal-hal kecil apa ya? Hal-hal kecil apa yang bisa membatalkan puasa tanpa disadari Pak Ustadz? Oh iya. Tanpa disadari ya. Membatalkan puasa apa pahalanya puasa? Membatalkan aja. Membatalkan puasa. Kalau puasa kan artinya batal puasanya ya, jelas makan dan minum. Tapi sengaja itu ya. Maksudnya di luar makan minum ada nggak nih? Ya ada. Ya. Kalau misalkan muntah dengan sengaja itu juga batal puasanya. Terus apalagi ya, memasukkan sesuatu di lubang itulah ya. Ya itu batal. Begitu. Gosip. Itu lain lagi. Jadi gini bedanya antara batal puasanya ya. Batal puasa berarti kan puasanya itu nanti wajib mengkodo ya, karena batal. Sampai sudah sampai jam 12 siang, tahu-tahu wah aku haus nih, sengaja ya ada teh segelas dihabiskan. Sengaja ya batal. Iya nih, ada yang mau lagi Pak Ustadz. Kita sudah kalau lagi silakan diangkat ya. Maaf Pak Ustadz, itu yang itu begitu, yang ini begitu. Iya. Iya. Aduh ya Pak Ustadz. Ya silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Iya, ini Mama Nadia gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oh ya, waalaikumsalam. Dengan siapa tadi? Mama Nadia di mana Bu? Peniron. Oh, di Peniron ya, itu di sebelah barat ya. Silahkan Mama Nadia. Monggo. Iya. Oh ya, asalkan gini Bu. Jadi kalau ibu lagi sembahyang, anaknya di sebelahnya gitu ya. Ya, gerakannya jangan lebih 3 kali Bu ya. Jadi misalkan begini, contohnya misalkan ya, seret ya, agak ditahan. Tapi jangan lebih 3 kali dalam artian geraknya berturut-turut, jangan. Seret ditahan, seret agak lama baru gerak lagi, itu boleh. Karena daripada misalkan anaknya itu nanti jatuh sakit terus mending dibenerin nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dibiarkan nggak apa-apa, juga lebih baik dibiarkan gitu. Iya. Ada lagi Bu? Oh gitu ya. Iya.
kalau udah meninggal nggak usah, udah putus. Jadi gini loh, kalau yang jasad sudah meninggal itu udah nggak wajib fitrah, nggak wajib zakat ya. Ya tapi anaknya itu ibu kalau walaupun anaknya mohon maaf ya, dia punya kelainan belum bisa apa-apa, tetap difitrahin, dizakatin ya. Kalau misalkan ibu mampu. Tapi kalau misalkan enggak juga nanti malah bisa dapat terima zakat begitu. Nadia ya begitu. Jadi kan sami-sami dari kan ibu sabar nggih Bu nggih, sabar nggih. Mungkin mohon tambah kekuatan. Nggih Bu, mohon dirakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Nadia telah mau naik ya sama saya dan sobat One FM dengan lainnya ya, mau yang baru atau yang sudah lama nggak apa-apa naik juga ya, nomornya seperti biasa di 0812223984 ya. Iya silakan, kita ngobrol-ngobrol dulu Mas John. Berarti tadi kalau seputar zakat itu kalau emang udah ya wafat ya meninggal ya itu terputus dari dunia ya. Ya artinya zakatnya ya nggak, memang udah nggak wajib zakat. Tapi kalau misalkan dia mau katakanlah difidyain, misalkan dia tinggal sholat ya, tinggal puasa, itu bisa difidyain puasanya. Artinya mengganti puasa yang dia tinggalkan. Ya lunas begitu. Ya, artinya dihitung puasanya itu berapa bulan, berapa hari. Satu hari itu diganti dengan satu mood itu kira-kira 7 on. Ya, jadi misalkan orang itu meninggalkan puasa karena faktor mungkin begini, tua atau mungkin dia itu dulu masa mudanya pekerja keras atau sebagainya. Itu sebetulnya itu kalau ya yang tahu hukum itu masih bisa dilaksanakan, tapi kalau dia udah terlanjur tua dan tahu hukumnya setelah tua, itu dihitung berapa bulan puasanya diganti dengan membayar fidyah ya, dengan hitungan 1 hari itu 1 mud. Berarti kalau 30 hari 30 mud kan gitu. Oke Pak. Ya begitu. Paham dan dimengerti ya. Begitu. Dan Pak Ustadz nih ya, lagi-lagi seputar puasa lagi begini ya. Betul ya. Yang namanya puasa itu identik, banyak yang bilang tuh tidurnya orang puasa itu ibadah Pak Ustadz ya. Itu bagaimana Pak Ustadz ya? Ya. Tidurnya orang berpuasa sama dengan beribadah, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah itu bandingannya begini Mr. John ya. Ini kalau itu kan ya daripada kita gosipin orang. Gibah. Ya. Sebetulnya pertanyaan kamu tadi belum saya jawab. Bentar dulu sebelum itu ya. Pertanyaan tadi yang batal puasa gara-gara makan minum dan batal puasa tadi gara-gara bergosip, itu gini Mr. John. Kalau batal puasa karena makan dan minum itu nanti wajib diqodho ya. Tadi yang saya bilang tadi diqodho di kemudian hari. Karena misalkan sampai jam 12 siang Mr. John kok haus, sengaja nih ya minum teh 1 gelas, wah ini batal ini, kamu udah nggak boleh nerusin puasa. Maksudnya walaupun kamu nerusin puasa tetap batal, kamu besok hutang sehari begitu saja. Tapi begini bedanya, itu nyarutang tuh ya, nyarutang, jadi kan nyarutang. Tapi kalau jenengan Anda itu bergosip ria, itu menggosipkan orang, terus berbuat mencaci-caci atau berbuat jelek lah, itu Anda puasa tetap nggak batal puasanya ya. Oh nggak batal. Tetapi pahalanya hilang. Ya. Jadi pada betong kosong berbunyi nyaring. Puasanya udah batal orang. Silakan puasa terus sampai sore. Tapi kamu tidak dapat apa-apa, hanya dapat haus dan dahaganya doang. Waduh. Iya kan? Berarti yang gibah nggak dapat pahala puasa, tapi puasanya sah. Iya, tidak ada wajib untuk nyarutang secara zahir, tapi kosong melompong ya, tidak dapat apa-apa, begono ceritane. Jangan mulai itu yang berat itu jaga itu loh. Kita juga nggak tahu, mana kita juga punya mulut yang lidah nggak bertulang tau. Ya di bulan puasa tahu-tahu misalkan ada orang lewat pakai rambut keriting dari belakang cantik sekali,
setelah halo, halo, kamu kan akan jebulnya maksudnya umpamanya kan, maaf ini disensor, kamu itu udah batal apa setelah ini sudah mencaci orang itu batal nggak? Enggak ya, batal ya. artinya puasa pahalanya kamu bisa apa hanya sia-sia puasanya gitu ya. Mubah lah ya. Begitu Mr. John ya. Silakan, barangkali mungkin ada yang mau masuk lagi. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. Dari manapun arahnya, siapapun malam hari ini monggo untuk saling bersapa, bersilaturahim dengan saya Rowi. Tanya nggak singkatannya Rowi siapa gitu? Oh iya, Ustaz Rowi itu siapa? Rohmat Widodo ya, itu barangkali penasaran Rohmat Widodo ya, jadi itu singkatnya Rowi ya. Kalau Pak Jokowi kan Joko Widodo, jadi kalau bahasanya sama-sama Widodo ya, ya alhamdulillah ya masih saudara lah, saudara aja. Ya sama-sama Widodo. Saya pernah di Jakarta dikira saya itu saudaranya begitu, karena orang-orang Batak itu kan mohon maaf tuh Pak, punya marga Zombing, marga si Storus, Utapea itu semua nama-nama Utapea dikira marga. Nama saya nama Pak Presiden hampir sama, Rohmat itu dan Joko Widodo, apa itu satu saudara marga. Enggak saja ya, iya insya Allah saya itu apa ya beda anu pangkatnya gitu, saya rakyat biasa, dia presiden gitu. Masya Allah. Marga Widodo. Tapi di Jawa nggak ada marga, kebetulan namanya sama. Ya kayak Joni Iskandar kan tadinya kan mau diperkirakan apa ini Joni Iskandar yang artis itu atau bukan turunannya gitu kan, cempuluknya bukan begitu kan gitu. Ini dia yang mau naik lagi nih Pak Ustadz. Silakan satu kali lagi mungkin ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rini. Ini silakan kalau mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, apa kabar, sehat nggih? Masalah cerita. Mbahnya. Ya. Aduh Bu, niki radionya agak dijauhan Bu, agak mantul suaranya. Nggih, masih saudaranya Bu, saudara Pak Joko Widodo. Subhanallah. Masya Allah. Masa Bu, wah ini viral ibu saya. Masya Allah. Amin ya. Amin. Pak Ustadz Rowi 3 periode gitu ya. Gimana Bu? Ya monggo, pertanyaannya Bu. Monggo. Aku top. Enggak terus. Pertanyaannya tadi Ibu sering bolong ya, karena punya lambung. Nah itu ketika sudah sehat, setelah bulan Ramadan Ibu bisa nggak nyarutang kan gitu kan waktunya lebih lama, mungkin di bulan Ramadan itu kan pas kumat lambungnya nggak bisa ya, karena memang harus makan. Dan nanti kemurahannya itu kan puasa itu bisa dikoto di lain hari, artinya setelah monggo mboten napa-napa, itu baik malah, jadi sambil mengkode bulan puasa dapat ibadah puasa Senin Kamisnya begitu. Ada lagi Bu? Bahasanya harus sami-sami Bu sinten? Viral nih nanti. Jadi kenal Bu ya. Nggih, sami-sami Bu. Nggih, Bu Indah kan? Bu Rini. Oh. Masya Allah, ya. Kembali Bu. Amin. Mudah-mudahan istiqomah ya. Monggo di studio bisa
Di rumah Pak Ustadz juga bisa. Di rumah Pak Acun udah pernah dulu ke sana. Amin 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 amin. Masya Allah. Belum ya? Oh, tinggal di mana Bu? Oh, Batu Bukatem, nggih, Ambal nggih. Bolu pesantren nggih. Nggih, sami-sami Bu nggih. Nggih, monggo. Monggo. Nggih. Amin. Nggih. Nggih, sami-sami ini monggo. Sugeng dalu. Nggih, assalamualaikum. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masya Allah. Jadi geser. Iya. Coba di atas ya. Ke atas. Oh enggak, itu udah paling atas ya. Oke, baik ya. Sobat One FM, tadi udah ada beberapa pertanyaan ya yang telah dijawab sama Pak Ustadz Rawi ya, dan kesimpulannya adalah Pak Ustadz Rawi, kesimpulannya pada malam ini ya, kesimpulannya kita mau bulan puasa ya, tadi sudah saya ungkapkan, kita saling memaafkan lah ya. Nanti insya Allah kita masih satu pertemuan lagi di malam Sabtu depan, kita buka phone live full kali ya, mungkin ya PLHK ini. Boleh. Jadi nanti terakhir kita materinya materi dari pertanyaan pendengar jamaah gitu aja mungkin ya. Jadi setelah itu kita salam-salaman, artinya maaf-maafan, baru kita ketemu lagi di bulan Syawal ya, dan kita hanya nanti kembali rekaman di Kultum saja gitu. Baik, nggak apa-apa. Betul. Ya. Berarti minggu depan masih satu pertemuan lagi, karena minggu depannya lagi sudah malam Sabtu depannya lagi itu sudah terawih. Karena kalau nggak salah puasa hari Kamis, kalau nggak salah di itu ya, di kalender kami kalau nggak Rabu Kamis antara itu. Iya, berarti hilangannya udah kelihatan ya. Ya kan, jadi nanti kan tetap kita sebagai warga negara Indonesia ikutin aturan pemerintah, lihat sidang isbat dulu. Hari Rabunya sidang isbat, kalau menentukan Kamisnya berpuasa, kita berpuasa. Tapi Kamis depannya depan ya, bukan Kamis besok, Kamis depannya depan. Iya, jadi 2 Kamis lagi kita masih bisa untuk makan siang. Itu mau naktir apa Mas Jan? Geprek. Iya begitu. Oke, ya. Oke, masya Allah. Ada doa? Ya. Bukan itu. Oh bukan ya? Ya oke. Ini sudah pada muncul yang DMK, masya Allah, laris manis DMK, di mana-mana kita sehat gitu ya DMK. Oke, untuk malam hari ini pertemuan kita Syiar dan Syair Islam di Radio Kebumen FM yang disponsori oleh obat kuat Habutop. Maaf, obat sehat ya, obat herbal Habutop. Ya, ramuan herbal dari Arab yang ngetop ya. Alhamdulillah, saya juga pernah nyoba minum dan terasa khasiatnya. Dan nanti bulan puasa jangan lupa ya, kita pakai Habutop, konsumsinya 2 setelah buka dan 2 sebelum sahur ya. 2 setelah buka, 2 setelah sahur gitu ya. Ya jangan siang-siang minum obat gitu ya. Nanti batal puasanya. Tapi nanti kalau lambungnya kambuh ya batalin, terus minum Habutop nggak apa-apa ya. Jangan gitu, kalau misalnya hanya batin kalau masih kuat ya sampai maghrib gitu kan, kecuali udah benar-benar melilit sekali, benar-benar mau muntah itu. Nah, begitu. Ini iklan ya? Tadi boleh kan anak perusahaan? Boleh. Oh iya, selama ini Robi belum mulai iklan, barangkali mungkin dari perusahaan belum nyuruh, tapi iklan sendiri saya emang gitu. Oke ya. Mohon untuk ya. Baik. Ya, kita mohon yang belum bisa diangkat hari ini, kita masih bisa phone live di minggu depan, karena waktunya nanti insya Allah minggu depan kita full 1 jam untuk tanya jawab dan phone live ya. Dan besok yang mencari judul tema tuh Iskandar sendiri. Jadi nanti John yang bikin temanya, nanti Pak Ustadz Rawi yang menjelaskannya. Ya seputar Ramadan kok ya, Ramadan. Oke.
Ya, dari awal sampai akhir ini udah jam 8 lewat 2 menit. Takut melanggar kejauhan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari awal